Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwansyah Rustaman dari Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang Kajian Jurnalistik. Izinkan saya untuk menjelaskan judul penelitian saya, yaitu Konstruksi Media Online terhadap Isu Penerapan PPKM Level 4 oleh Luhut Binsar Panjaitan. Konteks penelitian saat ini, pemberitaan tentang PPKM berlevel menjadi banyak perbincangan dalam lingkungan masyarakat. Media sebagai sarana penyebaran informasi menjadi acuan pada masyarakat untuk melihat lebih dalam tentang maksud dan tujuan diterapkannya PPKM level 4 di tahun 2021 ini. Di awal perencanaan PPKM, Luhut mengatakan bahwa pandemi COVID ini sudah terkendali, namun di pertengahan bulan Juli lalu, Luhut meminta maaf kepada masyarakat karena kebijakan ini belum optimal. PPKM darurat selalu diperpanjang bahkan sampai bulan Agustus 2021. Isu terkait PPKM level 4 ini, Luhut dan Jokowi ramai dibicarakan oleh publik terkait potensi Luhut dan Jokowi dalam mengatasi masalah pandemi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis framing model John Dangpan dan Gerald M. Kosiki dengan media republika.co.id dan Tempo. Pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana pembingkaian media online republika.co.id dan Tempo mengenai isu penerapan PPKM level 4 oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui serta membandingkan struktur skrip, tematik, sintaksis, dan retoris di republika.co.id dan tempo.com mengenai isu penerapan PPKM level 4 oleh Luhut Binsar Panjaitan. Metodologi penelitian yang dipakai yaitu kualitatif dengan pendekatan analisis framing model John Dangpan dan Gerald M. Kosiki. Dalam konsep Pan dan Kosiki, framing terbagi menjadi 4 bagian struktur, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sintaksis yaitu bagaimana cara wartawan dalam menyusun fakta, merujuk pada pengertian, susunan, dan bagian berita seperti headline, lead, latar informasi, sumber, dan penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Skrip bagaimana cara wartawan dalam mengisahkan fakta, bentuk umumnya yaitu 5W1H. Kemudian tematik, cara wartawan menulis fakta, kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Retoris yaitu cara wartawan menekankan fakta. Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya, gambar, atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ditonjolkan oleh wartawan. Sebelum kepada pembahasan, peneliti ingin melihat bagaimana media dalam membingkai isu penerapan PPKM level 4 oleh Luhut Binsar Panjaitan di tanggal 9 Agustus 2021. Namun, peneliti menilai lebih jauh peneliti memutuskan mengambil dua media yaitu republika.co.id dan tempo.co, di mana kedua media tersebut konsisten dan up-to-date dalam memberitakan isu PPKM level 4 oleh Luhut Binsar Panjaitan. Peneliti melihat kedua media tersebut mempunyai sisi yang berbeda dari menampilkan isi dan konten yang digiring ke dalam sebuah berita. Peneliti mengambil dua sampel berita pada masing media di tanggal 9 Agustus 2021. Karena di tanggal tersebut Luhut melakukan konferensi pers terkait penerapan PPKM level 4 ini sebagai penentu apakah PPKM masih berlanjut atau tidak. Pembahasannya kita langsung saja ke Republika. Pada berita penerapan PPKM oleh Luhut Binsar Panjaitan di media Republika dilihat dari sisi sintaksis lebih banyak memberitakan informasi mengenai penerapan uji coba pembukaan tempat ibadah, mal, dan sektor industri berbasis ekspor. Berita yang dimuat pertama oleh Republika adalah terkait nasib masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sholat berjamaah atau ibadah lainnya dengan mengangkat isu tentang pembukaan tempat ibadah. Kemudian pada struktur skrip, berita Republika ini sudah lengkap 5W1H. Namun pada berita pertama, Republika kurang menjelaskan how. Kemudian di struktur tematik, terlihat dari detail penyusunan kata dan presisi pada paragraf selanjutnya, Republika mengambil sudut pandang atau sumber lain yang bersangkutan dengan topik yang sesuai, sehingga republika.co.id menyajikan berita topik yang sesuai. Berita yang kompleks dengan waktu yang relatif cepat. Kemudian di struktur retorisnya, republika.co.id menggunakan gambar Luhut Binsar Panjaitan, gambar mall, dan infografis. Di sini wartawan ingin menyajikan kepada pembaca supaya sekaligus membayangkan apa yang mereka baca. Kemudian dari Tempo, secara sintaksis mengemas fakta berbeda yaitu menyebutkan 26 kota kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Hal ini menjadi fokus pencarian informasi pada pembaca karena menurut instruksi Mendagri nomor 24 tahun 2021 menyebutkan daerah yang berstatus level 3, mal, tempat ibadah, sektor industri sudah beraktivitas kembali. Syarat kapasitasnya 20% dari kapasitas gedung. Namun sayangnya Tempo tidak memberitakan ini.
sehingga dinilai kurang lengkap. Pada struktur skrip, teks who dan how wartawan tidak mengambil sumber lain yang bersangkutan, selebihnya hanya mengambil satu sudut pandang. Sedangkan dari tematik, terlihat kalimat dan presisi pada paragraf selanjutnya lumayan tertata, namun kurangnya informasi dari sumber lain dan hanya fokus pada satu sumber saja. Kemudian pada struktur retoris, hanya menggunakan foto Luhut dan Mol, gambar tersebut sebagai bukti lapangan terkait isi berita yang ada. Masuk ke kesimpulan, secara sintaksis terlihat bahwa mediarepublika.co.id lebih kompleks daripada tempo.co dalam menyusun fakta yang ada. Tempo.co dalam pemberitaannya terkait isu penerapan PPKM level 4 ini hanya sekedar mengutip pernyataan dari Luhut saat konferensi pers. Secara skrip, kedua media tersebut memperlihatkan perbandingan dalam unsur 5W1H. Pada mediarepublika.co.id, kurangnya menjelaskan unsur how pada berita pertama, sedangkan Tempo bagian who dan how wartawan tidak mengambil sumber lain yang bersangkutan. Selebihnya hanya mengambil satu sudut pandang pernyataan dari Luhut selaku koordinator PPKM. Kemudian secara tematik, kedua media online tersebut memperlihatkan perbedaan dalam penuturan kata. Pada republika.co.id sering mengutip sudut pandang lain yang bersangkutan dengan topik yang sesuai, sedangkan Tempo masih kurang dalam menggali informasi dari sumber lain dan hanya fokus pada satu sumber saja. Secara retoris, kedua media online menggunakan cara yang sedikit berbeda, yaitu republika.co.id dengan gambar ilustrasi Luhut Binsar, Mol, dan infografis, sedangkan tempo.co hanya gambar Luhut dan Mol saja. Sekian pemaparan penelitian Nirwansyah Rustaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.